Bab 1081-1 tidak akan menerimamu hari ini. Kata-kata Zhang Jinhua membuat ekspresi Yan Qi membeku. Waktu mereka masuk tadi, mereka sudah menyatakan pendiriannya. Sekarang, dia malah membelakanginya. Meskipun industri hiburan mengutamakan keuntungan di atas segalanya, dia tidak seharusnya bertindak seperti ini, kan? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Tapi kami sudah mencapai kesepakatan lisan. Yinian mengatakannya dengan santai. Lagi pula, tidak ada kontrak di antara kita. Direktur Yan, jangan bicara omong kosong. Zhao Haihong berbalik dan menatap Zhao Yinian. Karena kalian sudah saling kenal, bekerja sama saja. Aku akan mencari orang lain untuk pertunjukanku. Direktur Zhao, Anda salah paham. Saya tidak kenal mereka. Saya hanya bersikap sopan tadi, kata Zhao Yinian buru-buru. Aku tahu kau akan datang, dan kupikir kalian berdua dekat, jadi aku setuju, aku tidak akan mengatakan itu kalau kau tidak ada di sini. Dalam waktu yang sangat singkat, Zhao Yinian mempertimbangkan untung ruginya. Zhao Haihong adalah seorang sutradara besar di industri ini. Apapun motifnya, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Hanya dengan berdiri bersamanya dia dapat mempertahankan posisinya dan memperoleh pijakan di industri hiburan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia tidak bisa membuatnya tidak bahagia. Mengenai hubungannya dengan Lin Yi, tentu saja lebih baik jika dia bisa mempertahankannya. Namun, tidak masalah jika dia tidak bisa. Anda tidak mengenal kami. Yan Qi tampak tidak ramah. Nona Zhao, Anda bisa bilang tidak mau bekerja sama, tapi terlalu berlebihan kalau bilang tidak mengenal kami. Kita sebenarnya tidak dekat. Aku hanya berpartisipasi di acaramu sekali dan tidak banyak berinteraksi, jadi hubungan kita bisa dibilang kurang baik, kata Zhao Yinian. Memang tidak ada apa-apa di antara kita, tapi bagaimana denganmu dan Lin Yi? Tanpa dia, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk sampai ke pulau itu, apalagi sampai ke ujung, dengus Yan Qi. Zhao Yinian mengerutkan kening. Lin Yi memang pernah membantunya sebelumnya, tapi itu semua sudah berlalu. Demi karirnya, dia tidak akan pernah bisa berhubungan dengannya lagi. Jika tidak, karir aktingnya akan berakhir. Direktur Yan, tolong hormati kebenarannya. Kita pernah bekerja sama saat itu. Zhao Yinian menatap Lin Yi. Meskipun penampilannya luar biasa, terus terang saja, dia hanyalah orang biasa. Dia ingin menggunakan namaku untuk mengharumkan nama dan memasuki industri hiburan. Aku menggunakan kemampuannya untuk mendarat di pulau itu. Kita masing-masing punya kebutuhan sendiri. Kenapa di matamu, hanya dia yang membantuku? Ini tidak benar, kan? Hehe. Lin Yi tersenyum. Kalau aku tidak salah ingat, aku sudah bilang aku tidak kekurangan uang. Buat apa aku repot-repot terjun ke dunia hiburan? Saya menduga ini adalah sesuatu yang pernah Anda bahas sebelumnya, kata Zhao Yinian. Dia menciptakan citra orang kaya untukmu sehingga kamu bisa memasuki industri hiburan di masa depan. Yan Qi sangat marah hingga tak bisa bicara. Kalau bukan karena acara ini, dia tak akan setenar ini. Namun sekarang, gadis ini sungguh tidak tahu berterima kasih. Kalau saja dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menolongnya saat itu. Dia tidak bisa memberinya kesempatan. Baiklah, tenanglah. Lin Yi menepuk bahu Yan Qi dan tersenyum. Baiklah. Ada orang lain selain dia. Yinian, ayo pergi. Ayo cari tempat untuk bicara dengan sutradara Zhao tentang film selanjutnya, kata Zhang Jinhua. Zhao Yinian tersenyum dan menghampiri Zhao Haihong. Direktur Zhao, ayo kita pergi. Kita cari tempat untuk membicarakan ini lebih detail. Ayo pergi, kata Zhao Haihong dengan arogan, seolah-olah Lin Yi dan Yan Qi bahkan tidak layak untuk dilihatnya. Seolah-olah dia berkata, kamu tidak punya hak untuk bersaing denganku. Dentang. Setelah mereka bertiga pergi, ruangan pribadi itu menjadi sunyi. Yan Qi menyisir rambutnya ke belakang dan mengumpat dengan marah. Kenapa kamu marah? Lin Yi tersenyum. Bukan masalah besar. Aku tidak menyangka dia begitu tidak tahu berterima kasih. Kalau bukan karenamu, dia bahkan tidak akan bisa turun dari kapal. Sekalipun dia membintangi drama televisi sekarang, dia tidak akan setenar sekarang. Yan Qi sangat marah hingga dadanya sesak. Demi ketenaran, dia mengabaikan semua moral. Kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Bukankah aku juga pernah melakukan kesalahan ini? Dibandingkan dengan Yan Qi, Lin Yi sangat berpikiran terbuka. Dibandingkan dengan perilaku jahat orang-orang di dunia bisnis, insiden kecil di industri hiburan seperti itu tidak ada apa-apanya baginya. Itu hanyalah sampah. Aku hanya merasa kasihan padamu. Baiklah, Direktur Yan, tenanglah, kata Lin Yi. Ayo kita cari tempat makan. Aku lapar. Bukankah ini restoran? Kita bisa makan di sini saja, kata Yan Qi. Makanan di sini rasanya tidak enak. Jauh lebih buruk daripada kedai barbeque di luar.
Yan Qi mengambil tasnya dan berdiri. Kau benar-benar taipan paling rendah hati yang pernah kulihat beberapa tahun terakhir ini. Mereka berdua mengobrol dan tertawa sambil meninggalkan hotel. Kemudian, Lin Yi mengemudi dan meninggalkan kedai makanan bersama Yan. Mereka memesan barbeque dan bir, lalu minum dengan gembira. Program apa yang kamu rencanakan? Lin Yi bertanya sambil makan. Ini mirip dengan kehidupanmu saat ini. Mirip dengan program pengalaman di pedesaan. Bertempo lambat dan berfokus pada kesadaran penuh. Yan Qi bersulang dengan Lin Yi. Ada saran. Kamu ngobrol dari hati ke hati dengan orang sepertiku yang cuma tahu cara mencari sensasi. Saudari, kamu salah orang. Aku tidak bercanda. Beri aku saran. Format acara varietas domestik sebagian besar sudah terbentuk, dan penonton utamanya hampir seluruhnya perempuan. Selama kamu memahami arah utama ini dengan baik, kamu akan baik-baik saja. Berdasarkan apa yang kau katakan, aku akan mengatur agar kau membintangi acara itu, kata Yan Qi sambil tersenyum. Aku akan membakar lemak perutmu, dan ratingnya pasti akan naik. Hentikan. Ini program serius. Kita tidak bisa fokus menjual tubuhku. Setelah candaan itu, Yan Qi menjadi serius. Aku sudah memikirkan apa yang kau katakan. Itulah sebabnya aku ingin mencari selebritas populer dan beberapa aktor veteran. Dengan begitu, aku bisa mengendalikan ritme seluruh tempat. Kurasa itu ide yang bagus. Dengan begitu, acaranya akan sepenuhnya berada di bawah kendalimu, kata Lin Yi. Ada lagi yang perlu kau bantu. Saat aku kekurangan uang, aku pasti akan mencarimu. Saya tidak bicara soal uang. Saya bicara soal hal lain, seperti aktor dan tim produksi. Kamu punya koneksi di daerah ini. Kurasa begitu. Aku akan bertanya-tanya kalau kau butuh bantuanku. Aku akan menghubungimu lagi besok. Itu bagus, kata Yan Qi. Para bintang tamu memang masalah yang sulit. Jadwal para bintang populer sangat padat, dan daya tarik mereka yang memiliki jadwal lebih jelas tidak sekuat itu. Ini akan sulit. Serahkan padaku. Lin Yi merasa ini kebetulan. Xiao Lidong yang ditemuinya siang itu berasal dari sebuah perusahaan media. Dia jelas ahli dalam hal ini. Mungkin tidak akan jadi masalah untuk membicarakan hal ini dengannya. Mereka berdua minum sampai jam 10 malam. Toleransi Yan Qi terhadap alkohol memang baik. Setelah 7 botol bir, dia masih baik-baik saja. Setelah makan, Yan Qi membayar tagihan dan berbisik di telinga Lin Yi, aku sedang menstruasi. Aku akan menjagamu malam ini. Kita bicarakan sisanya nanti. Bab 1082. Kesenjangan antar manusia. Memang tidak pantas menerobos lampu merah. Yan Qi menyisir rambutnya dan tersenyum. Aku sedang minum, jadi aku tidak akan mengantarmu. Naik taksi saja. Atau pakai mobilku. Tidak perlu. Aku akan naik taksi. Setelah berpisah, Lin Yi naik taksi kembali dan meninggalkan buah di kelas 1 Tangchen. Apakah kamu sudah minum? Setelah kembali ke rumah, Ji Qingyan menyambut Lin Yi dan bertanya. Hanya beberapa botol, tidak lebih. Kamu tidak menyetir pulang, kan? Saya meninggalkan semuanya di kelas 1 Tangchen. Itu bagus. Ji Qingyan menarik Lin Yi ke kamar mandi. Mandi sana, kamu bau alkohol. Tentu saja. Lin Yi tidak berdebat dengan Ji Qingyan karena dia tidak bisa menang. Jika dia tidak mandi, Ji Qingyan tidak akan membiarkannya tidur. Keesokan paginya, Lin Yi pergi ke kelas 1 Tangchen seperti biasa, ingin menjual semua buah secepat mungkin. Namun, Du Dahai dan Du Yao tidak datang karena sayuran mereka sudah habis terjual. Tanpa diduga, Lin Yi baru saja tiba saat ada urusan yang mengetuk pintunya. Terlebih lagi, seseorang telah menunggu di sini secara khusus untuk membeli buah darinya. Anak muda, berikan aku 2 pon apel, kata seorang wanita parubaya berusia 40-an. Karena tidak banyak orang yang membeli buah darinya sebelumnya, Lin Yi memiliki kesan tertentu terhadap setiap orang yang membeli darinya. Bibi ini datang untuk membeli apel seharga 500 gram kemarin. Apelnya enak, kan? Mereka lebih dari baik, kamu orang yang jujur, Bibi tidak salah menilai kamu. Wanita parubaya itu berkata. Putriku makan apelmu kemarin. Bekas jerawat di wajahnya sudah hilang. Efek kecantikannya sungguh tidak berlebihan. Aku datang untuk membeli lagi. Petik 2. Lin Yi sedikit terkejut mendengar ini. Sebelumnya, ketika ia menerima misi tersebut, sistem memang mengatakan bahwa misi tersebut memiliki efek mempercantik dan mengatur hormon. Ia tidak menyangka efeknya akan begitu terasa. Totalnya akan menjadi 6.130. Beri aku 6.000 saja. Jangan, aku tidak bisa memanfaatkanmu. Wanita parubaya itu sangat berpikiran terbuka. Ia memberi Lin Yi 6.200 yuan dan berkata sambil tersenyum, anak muda, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ya,
Ada apa? Bagaimana caramu menanam buah-buahan? Aku ingin menginvestasikan 5 juta yuan. Bagaimana menurutmu? Lin Yi mengusap dagunya, merasa ini menarik. Kalau bicara logika, tante-tante seusianya biasanya mengurus suami dan anak-anak mereka, atau mengurus cucu-cucu mereka di rumah. Hebat sekali. Seorang bibi parubaya berusia 40-an atau 50-an datang untuk berbicara dengannya tentang investasi dan menawarkan 5 juta yuan. Perbedaan tingkatan masyarakat dapat diamati di mana-mana. Saya tidak butuh investasi. Saya hanya melakukan apapun yang saya mau. Saya tidak kekurangan uang. Saya hanya menghibur diri. Begitu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Hati-hati di jalan. Secara kebetulan, setelah bibi setengah baya itu pergi, ada orang lain yang datang untuk membeli buah-buahan. Beberapa dari mereka adalah pelanggan tetap, sementara yang lainnya direkomendasikan oleh orang lain. Setelah 2 hari fermentasi, reputasinya tampaknya telah terbentuk. Anak muda, timbanglah beberapa buah untukku dan berikan aku 10 kilogram lagi. Mendengar seseorang berbicara, Lin Yi mendongak dan menyadari bahwa itu adalah istri Xiao Lidong, Meng Fangfei. Bukankah kamu membeli 5 kilo kemarin? Kamu menghabiskannya dalam semalam. Kalau orang tidak makan buahmu, mereka tidak akan tahu kebenarannya. Begitu saya mencobanya, saya terkejut. Rasanya sungguh lezat, kata Meng Fangfei. Setelah putri saya selesai dioperasi, banyak kerabat datang. Setelah saya coba, mereka semua bilang enak. Meskipun agak mahal, saya benar-benar tidak bisa makan enak di tempat lain, jadi saya datang untuk membeli 5 kilo lagi. Terima kasih sudah datang. Kalau ada yang harus berterima kasih, pasti kami yang harusnya. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menyewa dokter selevel Anda, bahkan jika kami punya uang. Sama-sama, bukan apa-apa, kata Lin Yi, buah apa yang kamu inginkan? Aku akan menimbangnya untukmu. Kamu bisa memberi kami apapun yang kamu mau. Kamu bisa memberi kami yang stoknya masih paling banyak. Tentu saja. Beberapa menit kemudian, Lin Yi menimbang buah untuk Meng Fangfei, dan yang terakhir membayar. Sebelum pergi, dia bahkan mengundang Lin Yi ke rumahnya sebagai tamu, ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara ini. Namun, niat baiknya ditolak oleh Lin Yi, dan ia merasa hal ini tidak perlu. Namun, penampilan Meng Fangfei mengingatkan Lin Yi. Masalah Yan Qi harus diselesaikan oleh suaminya, jadi dia harus bertanya tentang ini. Namun, bisnis hari ini sedang ramai. Satu persatu, orang-orang datang membeli darinya. Antrean memang tidak sampai terbentuk, tetapi jumlahnya juga tidak sedikit. Namun, ia tidak menjual banyak. Banyak buah-buahan seperti apel dan persik dibeli per buah. Lagi pula, harganya tidak murah. Paling banyak, ia hanya menjual 2 pound per pelanggan, tetapi bisnisnya tidak pernah berhenti. Bahkan ada yang bercanda bahwa Lin Yi menjual buah-buahan ini sebagai bentuk barang mewah kelas atas. Dia bekerja sampai jam 2 siang, dan semua buahnya terjual habis. Sungguh di luar dugaan Lin Yi. Selain itu, Lin Yi mengonfirmasi informasi yang sangat penting berdasarkan masukan klien. Sistem tersebut menyatakan bahwa buah-buahan yang tumbuh dari tanah emas memiliki efek mempercantik dan menyehatkan penampilan. Ternyata ini bukan cuma bualan. Itu benar-benar punya pengaruh yang besar, dan itu sangat dahsyat. Faktor yang paling penting adalah aspek kecantikan. Dalam kasus ringan, efeknya bisa terlihat dalam beberapa jam. Dalam kasus yang lebih parah, efeknya bisa terlihat dalam semalam penuh. Ini sungguh ajaib. Dengan sistem ini, ia berhasil menjual semua buah di rumah kaca seharga 1 juta yuan. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkannya, karena ia sudah menjual lebih dari 200.000 yuan. Meskipun sistemnya agak mirip anjing, itu tidaklah tidak adil. Setelah menjual buah-buahan, Lin Yi hendak menutup kiosnya, tetapi sebelum itu, dia menelepon Xiao Lidong. Halo, siapa ini? Tanya Xiao Lidong dengan sungguh-sungguh. Ini Lin Yi. Jadi, Direktur Lin. Xiao Lidong mengubah nadanya. Kamu tidak memberiku nomor kontakmu saat itu, jadi aku tidak menyimpan nomor teleponmu. Tidak apa-apa, kata Lin Yi sopan, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang ini. Baiklah, silakan lanjutkan, Direktur Lin. Saya punya teman yang baru saja membuka perusahaan media baru. Dia ingin mempersiapkan acara varietas, tetapi belum punya cukup pengalaman dalam operasi tim, dia ingin bekerja sama dengan kalian. Apakah kalian bisa bekerja sama dengannya? Karena Direktur Lin sudah bicara, pasti tidak akan ada masalah. Aku akan mencarimu sekarang. Ayo kita cari tempat dan bicarakan lebih detail saat kita bertemu. Jangan terlalu sopan. Ini kerja sama bisnis. Jangan memandang masalah ini dengan rasa terima kasih. Dalam bisnis, keuntungan tetap yang terpenting. Begitu kata-kata ini diucapkan,
bayangan Lin Yi di hati Xiao Lidong meningkat. Kalau begitu, mari kita berbisnis, iya. Ya, kalau kamu mau, aku akan membawa seseorang ke sana nanti. Tidak masalah. Alamat perusahaan saya ada di kartu nama. Saya selalu di sini. Silakan datang kapanpun Anda mau. Oke, sampai jumpa 1 jam lagi. Bab 1083. Kerjasama. Setelah menutup telepon, Lin Yi menelepon Yan Qi. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang rapat dengan bawahan saya, kata Yan Qi. Meskipun saya ditolak, hidup tetap berjalan. Sisihkan pekerjaanmu, 1:11 akan membawamu bertemu seseorang, kata Lin Yi. Kita bertemu di pintu masuk Senturi Media. Kamu pasti tahu di mana itu, kan? Senturi Media. Yan Qi terkejut. Kamu menghubungi Senturi Media? Ya, aku baru saja selesai menghubungi orang itu. Ayo kita ke sana sekarang. Kalau begitu aku tidak akan berdiri dalam upacara denganmu. Minum saja bersamaku. Itu bukan masalah. Aku masih bisa melakukan sebanyak itu. Yan Qi tersenyum sambil gemetar. Asalkan kau siap, kita bisa mulai kapan saja. Aku hanya berharap kau tidak kehabisan stamina. Sial, gumam Lin Yi, ayo pergi, kita bicara soal minum nanti. Setelah menutup telepon, Lin Yi melemparkan kotak busa yang tersisa ke dalam mobil dan bersiap untuk bertemu dengan Yan Qi. Namun, pada saat ini, mobil Mercedes-Benz S-Class hitam berhenti di depan Lin Yi. Namun, Lin Yi mengabaikannya. Semua buahnya sudah terjual habis. Jika orang ini ingin membeli, ia hanya bisa menunggu pesanan berikutnya. Pada saat yang sama, 2 orang keluar dari mobil. Pria di kursi pengemudi berpakaian biasa. Ia tidak tua dan berwajah persegi. Tidak ada ekspresi di wajahnya, membuatnya tampak seperti seorang pengemudi. Sebagai perbandingan, orang yang keluar dari kursi penumpang berpakaian jauh lebih formal. Ia mengenakan setelan kasual dan sebuah arloji Up Royal Oak yang diikatkan di pergelangan tangannya. Rambutnya disisir rapi, dan ia tampak sangat berwibawa. Saudaraku, di mana buah-buahanmu? Tanya pria berjas itu. Semuanya sudah terjual habis. Buah berikutnya akan siap setengah bulan lagi. Kembalilah untuk membelinya. Tidak masalah kalau sudah habis terjual. Aku sudah makan buahmu. Aku kesini bukan untuk membelinya, kata pria berjas itu. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Peng Chengji, dan saya manajer umum Secret Farm Development Co., Ltd. Sambil berbicara, Peng Chengji menyerahkan kartu namanya. Lin Yi meliriknya. Kenapa kau mencariku? Begini. Keluargaku tinggal di kelas 1 Tangchen. Adikku membeli buah darimu kemarin. Kami pulang untuk mencobanya dan ternyata rasanya cukup enak, kata Peng Chengji. Lalu, saya membawanya ke laboratorium perusahaan untuk diuji dan menemukan bahwa buah-buahan yang Anda jual mengandung gula, protein, serat pangan, kalsium, fosfor, dan unsur-unsur mikro lainnya yang sangat tinggi. Kandungannya 20 hingga 50 kali lebih tinggi daripada buah-buahan lain sejenisnya, jadi kami ingin bekerja sama dengan Anda. Saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan untuk duduk dan berdiskusi. Sayangnya itu tidak akan berhasil. Saya hanya bertani untuk bersenang-senang. Saya tidak ingin menggunakannya untuk menghasilkan banyak uang. Lupakan saja soal kolaborasi itu. Jangan terburu-buru menolakku. Aku datang dengan tulus. Kita harus saling memberi kesempatan. Tapi sebenarnya aku tidak kekurangan uang. Melihat Lin Yi tidak tergerak, Peng Chengji berkata. Lalu, bisakah kita mengubahnya menjadi kerja sama teknis? Anda tidak perlu mengambil apapun. Cukup sediakan teknologinya. Kami perusahaan besar. Kami punya kredibilitas. Kami pasti tidak akan berbohong kepada Anda. Kerjasama teknis. Kami mengadakan rapat internal dan membahasnya. Kami yakin buah-buahan yang Anda tanam memiliki prospek pasar yang bagus. Pengembangan Secret Farm kami membutuhkan keterampilan bercocok tanam Anda untuk berkembang. Selain dana untuk membeli teknologi, kami juga akan memberi Anda sejumlah dividen, kata Peng Chengji. Dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa harganya akan memuaskan. Pertama, saya sudah bilang saya tidak kekurangan uang. Kedua, tanah biasa tidak bisa menghasilkan buah seperti itu, jadi sebaiknya Anda menyerah saja pada gagasan kolaborasi apapun. Tidak ada peluang sama sekali, tanya Peng Chengji dengan ekspresi serius. Tidak, silakan kembali. Kalau kamu benar-benar ingin makan lebih banyak, kembalilah lain kali. Karena sudah ada janji dengan Yan Qi untuk bertemu Xiao Lidong, Lin Yi tidak membuang waktu. Ia langsung masuk ke mobilnya dan melaju menuju Senturi Media. Melihat Lin Yi pergi, sopir Peng Chengji, Yao Kun Peng, berkata, Presiden Peng, beberapa orang tidak dapat dibujuk dengan paksa atau persuasi. Wajar saja. Bisa menciptakan buah seperti itu, dia jelas bukan orang biasa. Wajar saja,
dia akan waspada terhadap orang lain, kata Peng Chengji. Tapi sekarang, satu-satunya hal yang ingin ku ketahui adalah jenis buah apa yang dimilikinya. Dia mungkin tidak berbohong tentang ini. Mustahil menanam tanaman seperti itu di tempat biasa, kata Yao Kunpeng. Tapi dia mengungkapkan terlalu sedikit informasi. Akan sulit untuk mendapatkan informasi lebih lanjut berdasarkan ini. Yao Kunpeng menunjukkan inti permasalahannya. Sekarang, dia bahkan tidak tahu informasi paling dasar tentang Lin Yi, jadi mustahil untuk tahu jenis buah apa yang dia tanam. Setelah terdiam cukup lama, Peng Chengji berkata, aku ingat 2 hari yang lalu, dia seharusnya berjualan di sini bersama penjual sayur lainnya. Kurasa begitu, kata Yao Kunpeng, waktu aku kembali sebelumnya, aku melihat mereka mengobrol dan tertawa. Sepertinya mereka datang dari tempat yang sama. Aku punya ide. Pergi dan lihat saja, kata Peng Chengji. Mari kita lihat apakah kita bisa melihat rekaman CCTV dari 2 hari terakhir, memeriksa merek mobil mereka, lalu menemukan alamat mereka melalui registrasi mobil. Itu satu-satunya pilihan yang kita punya sekarang. Mari kita coba keberuntungan kita. Baik, Direktur Peng. Setengah jam kemudian, Lin Yi pergi ke senturi media milik Xiao Lidong. Ia menyadari bahwa perusahaan ini memang tidak kecil. Gedung perusahaan itu kira-kira seukuran Chaoyang Group. Dalam industri media, mencapai ukuran ini sudah sangat mengesankan. Dari sini, dapat dilihat bahwa pengaruh senturi media dalam industri ini jelas tidak bisa diremehkan. Melihat mobil Lin Yi, Yan Qi berjalan mendekat. Dibandingkan kemarin, dia berpakaian lebih formal. Jeans biru, sepatu bot hitam, setelan jas wanita, dan blus putih. Ia memiliki tubuh yang berlekuk dan pinggang ramping. Wanita seperti itu akan sangat menarik di hadapan pria manapun. Tak heran jika banyak yang bilang cinta sejati jauh dari perempuan muda. Pepatah ini sepertinya memang ada benarnya. Kamu sudah bepergian seharian. Bagaimana kamu kenal orang-orang dari senturi media? Yan Qi menyisir rambutnya, tampak sangat menawan. Ini perusahaan besar di industri ini. Mereka punya pengaruh yang cukup besar di Huaxia. Itu hanya kebetulan, kata Lin Yi, ayo naik dulu, nanti aku jelaskan semuanya padamu saat kita kembali. Setelah memasuki gedung senturi media, Lin Yi menyapa resepsionis dan naik lift ke lantai atas bersama Yan Qi. Kau yakin? Kalau ini butuh bantuan besar, aku tidak butuh bantuanmu. Yan Qi sedikit gugup, merasa seperti sudah kembali ke tempat kerjanya. Aku tidak main-main untuk mendapatkan ini. Ini balasan dari pihak lain, kata Lin Yi. Lagi pula, bahkan jika kita akhirnya gagal, kita tidak perlu takut. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah sama sekali. Suara mendesing. Yan Qi menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dengan Lin Yi di sisinya, memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Bab 1084. Biaya selangit. Ketika mereka sampai di lantai atas, Lin Yi membawa Yan Qi ke kantor Xiao Lidong. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya sedang duduk di kantor Xiao Lidong. Nama pria itu Yu Feng. Ia mengenakan setelan jas biru tua dan sepatu kulit coklat. Ada sejumput rambut putih di pelipisnya, menambahkan sentuhan kedewasaan yang langka untuk usianya. Yu Feng adalah wakil presiden senior di Zonghai Century Media. Dia benar-benar sosok yang berpengaruh. Yu tua, temanku akan membawa seseorang nanti. Dia ingin bicara dengan kita tentang kolaborasi ini. Kamu sekarang yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Kamu bisa bicara dengan mereka nanti. Teman yang mana? Apa pantas kita berdua saja yang keluar? Yu Feng berkata, serahkan saja pada departemen pemasaran. Ceritanya panjang. Ingatkan Anda bahwa putri saya mengalami kecelakaan kemarin. Dialah yang melakukan operasi pada putri saya. Setelah itu, saya bertanya-tanya. Dia dokter terbaik di Zonghai. Dia orang yang sangat berpengaruh di industri ini. Jika orang seperti itu datang kepada saya, tentu saja saya harus membantunya. Kau ingin mengucapkan terima kasih padanya. Begitulah. Selama tidak ada biaya apapun, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Kudengar temannya telah membuka perusahaan media dan ingin membuat acara varietas. Dia ingin meminjam pengalaman dan sumber daya perusahaan kami, tetapi kita bisa membicarakannya lebih detail nanti. Bukankah ini hanya karena dia ingin memanfaatkan kita? Setelah bertemu orang penting di industri sepertimu, dia ingin memanfaatkanmu. Tidak bisa begitu. Dia punya pengaruh nyata di Zonghai dan punya pengaruh besar di industri medis. Sebesar apapun wewenangmu, kau tak bisa melikuidasinya. Itu tak sebanding dengan kita, kan, kata Yu Feng. Itulah mengapa saya merasa kita bisa membantu mereka dengan santai. Kita bisa memberi mereka sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Ada begitu banyak karyawan di perusahaan yang harus kita urus. Benar.
Singkatnya, kami akan membantu semampu kami, kata Xiao Lidong. Jika dia tidak mengoperasi putriku, dia mungkin akan cacat seumur hidup, aku harus membalas budi ini. Aku mengerti maksudmu, kata Yu Feng. Mari kita lihat permintaan mereka dulu. Kalau tidak, percuma saja membahasnya sekarang. Dentang, dentang, dentang. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, terdengar ketukan di pintu kantor. Silakan masuk. Xiao Lidong menjawab. Lin Yi dan Yan Qi mendorong pintu dan masuk. Direktur Lin, Anda di sini. Melihat Lin Yi masuk, Xiao Lidong segera berdiri dan mengulurkan tangannya. Direktur Lin, saya sudah menunggu lama. Yan Qi sedikit terkejut. Ia tak menyangka Xiao Lidong begitu sopan. Para artis di bawah naungan Zonghai Century Media bisa dibilang mewakili separuh dari keseluruhan industri hiburan. Mereka memang veteran sejati di industri ini, tetapi ia justru berbicara dengan sangat sopan kepada Lin Yi. Mungkinkah ini karena pengaruh dan status Lin Yi di Zonghai? Selain itu, ada hal lain yang tidak dapat dipahami Yan Qi. Mengapa Xiao Lidong memanggil Lin Yi Direktur Lin? Lin Yi juga mengulurkan tangannya dan kemudian berbalik ke samping. Perkenalkan, namanya Yan Qi. Dulu dia direktur stasiun TV Zonghai. Sekarang, dia punya perusahaan sendiri. Halo, Tuan Xiao. Yan Qi mengulurkan tangannya dengan murah hati. Halo, halo. Xiao Lidong mengulurkan tangannya sebagai jawaban dan memperkenalkan. Ini wakil presiden perusahaan kami, Yu Feng. Dia bertanggung jawab atas logistik dan operasional internal, jadi dia lebih ahli daripada saya dalam hal bisnis. Lebih mudah baginya untuk menangani obrolan ini. Halo, Direktur Yu. Halo, Direktur Yan. Setelah perkenalan, mereka berempat duduk. Xiao Lidong membawakan teh yang telah diseduhnya terlebih dahulu dan mengisi cangkirnya dengan sopan. Direktur Yan, Presiden Xiao sudah memberitahu saya tentang situasi Anda. Jika Anda memiliki permintaan khusus, silakan sampaikan langsung dan kami akan mencoba menyusun rencana yang sesuai, kata Yu Feng. Tujuan utama kami adalah menciptakan acara varietas yang menampilkan gaya hidup pedesaan yang santai, dengan harapan dapat membantu penonton menemukan kembali jati diri mereka dan menciptakan resonansi. Ini akan memastikan rating penonton yang tinggi untuk program ini, ujar Yan Qi dengan nada profesional. Namun, baik tim saya maupun tim saya relatif muda, dan ada beberapa aspek dari format acara varietas baru ini yang kami rasa sulit untuk dikelola. Oleh karena itu, saya mengusulkan pendekatan kolaboratif untuk mewujudkan program ini. Program ini memang sangat baru, tetapi ada juga risiko tertentu. Ada kemungkinan program ini akan meledak, tetapi ada juga kemungkinan program ini akan gagal total. Anda harus siap menghadapinya. Saya sudah mempertimbangkan aspek-aspek ini, jadi saya berharap dapat berkolaborasi dengan tim berpengalaman seperti Anda dan melibatkan selebritas yang membawa relevansi ke acara ini. Apakah Anda punya preferensi khusus terkait bintang tamu? Berdasarkan visi awal saya membutuhkan 1 atau 2 aktor yang sangat dihormati untuk menjadi bintang tamu tetap, yang akan mengawasi ritme keseluruhan acara varietas ini. Mereka mungkin tidak terlalu populer, tetapi penting bagi mereka untuk memiliki reputasi yang baik di mata publik. Selain itu, saya ingin menghadirkan selebritas terkemuka dengan basis penggemar yang kuat sebagai bintang tamu tetap untuk meningkatkan jumlah penonton program secara keseluruhan. Sedangkan untuk bintang tamu lainnya, mereka bisa berasal dari selebritas kelas 2 atau 3, yang akan membantu menghemat biaya. Yu Feng mengerutkan kening dan berpikir hati-hati tentang masalah ini. Berapa banyak tamu yang diundang untuk setiap episode? Perkiraan awal saya adalah 3-5. Yu Feng tanpa sadar mengangguk dan berkata, karena hubunganmu dengan Presiden Xiao, kami tidak perlu menagihmu untuk tim produksi. Kamu bisa melunasi tagihannya begitu episode pertama tayang. Yan Qi sangat gembira. Bisa syuting dulu baru bayar belakangan saja sudah merupakan anugerah besar bagi mereka. Mendapatkan aktor berpengalaman yang mampu mengendalikan tempo pertunjukan seharusnya tidak terlalu sulit karena jadwal mereka biasanya tidak terlalu padat. Selama kompensasinya masuk akal, kami bisa mempekerjakan mereka. Tantangan utamanya terletak pada mendapatkan selebritas terkemuka dengan basis penggemar yang signifikan. Saat ini, selebritas papan atas mematok harga lebih dari 3 juta untuk 1 episode, sementara selebritas papan bawah mematok harga antara 1 hingga 2 juta. Di sisi lain, selebritas papan bawah hingga papan bawah lebih terjangkau, dengan biaya berkisar antara 100.000 hingga 500.000. Mengingat kami berencana untuk memiliki 12 episode, dengan memperhitungkan kostum, properti, tata rias, dan perkiraan konservatif, biaya produksinya akan menjadi sekitar 100 juta. Selain itu, kami membutuhkan tambahan 200 juta untuk promosi praproduksi, pasca produksi, menciptakan sensasi selama penayangan, dan menarik sponsor. Hanya dengan total anggaran sekitar 2 miliar, kami bisa mencapai titik impas.
Mendengar angka 200 juta, ekspresi Yan Qi agak tidak wajar. Angka ini hampir 2 kali lipat dari angka yang ia hitung sebelumnya. Ini memang sangat sulit. Tidak bisakah harganya lebih rendah lagi? Ini sudah harga terendah. Kalau orang lain, para aktor pasti akan menawar lebih tinggi dari ini. Hanya karena hubungan antara sutradara Lin dan Presiden Xiao, saya memberikan harga ini. Melihat Yan Qi mengerutkan kening, Xiao Lidong berkata, Direktur Yan, saya menduga ada kekurangan dana di pihak Anda. Beritahu kami seberapa besar kekurangan Anda. Anggap program ini sebagai proyek bersama antara kedua perusahaan kita. Ikutlah kami. Bab 1085. Di dunia pria, kekuatan masih menjadi kunci. Keterus-terangan Xiao Lidong sedikit di luar ekspektasi Lin Yi. Sungguh baik sekali dia mau membantunya sampai sejauh ini. Berdasarkan harga saat ini, terdapat selisih pendanaan sebesar 100 juta. Namun, saya merasa program ini berbeda dari program lain di pasaran, jadi saya sangat yakin. Saya tidak keberatan berinvestasi di dalamnya. Xiao Lidong mengangguk dan setuju dengan Yan Qi. Saat ini, ada banyak acara varietas, tetapi homogenisasi merupakan masalah yang sangat serius. Industri ini sangat membutuhkan acara baru untuk merangsang pasar saat ini. Presiden Xiao, tenanglah. Saya rasa ide Direktur Yan cukup bagus. Kita bisa mencobanya. Kita bisa coba, tapi saran saya, turunkan harga investasinya menjadi kurang dari 20 juta. Risiko investasi terlalu tinggi. Kita bicarakan ini nanti. Kita bicarakan yang lain dulu. Xiao Lidong sedikit kesal. Pertama, Lin Yi telah berjasa besar padanya. Jika situasinya memungkinkan, ia harus membantunya. Kedua, ia merasa program ini sangat kreatif dan ingin mencobanya. Namun, Yu Feng justru menentangnya. Yu Feng benar-benar tidak memberinya wajah apapun. Tidak apa-apa. Lin Yi tersenyum. Memang, kami sudah mencapai kesepakatan lewat telepon. Saya rasa tindakan Direktur Yu tidak salah. Selama Anda bisa membantu kami, saya akan sangat berterima kasih. Lin Yi tidak menganggap kata-kata Yu Feng berlebihan, malah merasa itu sangat wajar. Sebagai seorang karyawan, merupakan kualitas yang sangat baik untuk dapat mengutamakan kepentingan perusahaan. Tapi dana kita saat ini jauh dari cukup untuk merekam acara ini. Tidak masalah. Aku akan bayar sisanya. Berikan nomor rekeningmu. Aku akan minta bagian keuangan untuk mentransfernya kepadamu nanti. Hah. Xiao Lidong dan Yu Feng sama-sama tercengang. Lin Yi dengan santainya menginvestasikan terlalu banyak uang. Sekalipun dia dokter terbaik di negeri ini, mustahil baginya untuk memiliki uang sebanyak itu, kan? Sutradara Lin, kau mau menginvestasikan jutaan yuan untuk pertunjukan ini? Tanya Xiao Lidong terkejut. Ada yang lupa ku katakan pada kalian. Aku bukan hanya direktur departemen kardiologi di rumah sakit Huasan, tapi juga presiden Lingyun Group. 100 juta itu tidak banyak bagiku. Itu hanya investasi kecil. Lingyun Group. Setelah mengetahui identitas asli Lin Yi, mereka berdua hampir melompat. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kontak dengan Lingyun Group, sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Zonghai, mereka telah mendengar tentang Lingyun Group. Sebagai perbandingan, Zonghai Century Media tidak ada apa-apanya di hadapan raksasa ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Presiden Lingyun Group yang sulit dipahami benar-benar akan datang ke perusahaan mereka. Namun, Xiao Lidong adalah yang paling bingung. Kamu sudah kaya raya. Kenapa kamu pergi ke kelas 1 Tangchen untuk berjualan buah? Ini terlalu merendahkan. Lihatlah betapa kacaunya masalah ini. Tolong jangan dimasukkan ke hati, Presiden Lin, kata Xiao Lidong meminta maaf. Tidak apa-apa. Biasanya aku tidak melakukan hal penting, jadi wajar saja kalau kau tidak mengenaliku. Wajar saja kalau kau tidak mengenaliku. Soal keuangan, jangan khawatir. Kau bisa fokus meneliti aspek lain dan berusaha keras untuk menghasilkan program ini. Baiklah, baiklah, baiklah. Kami pasti akan bekerja sama dengan baik. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, mereka berdua jelas jauh lebih sopan. Nada bicara dan tutur kata mereka juga menjadi sedikit berhati-hati. Yan Qi menyisir rambutnya dan berpikir dalam hati. Memang, dalam dunia pria, kekuatan masih menjadi kunci. Presiden Lin, bagaimana kalau kita lakukan ini? Cari tempat dulu, kita bisa ngobrol sambil makan. Beri aku kesempatan untuk mentraktirmu, kata Xiao Lidong. Saya harus berterima kasih atas apa yang terjadi pada putri saya. Lin Yi menatap Yan Qi. Bagaimana menurutmu, aku akan mengikuti rencanamu. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Lagi pula sudah waktunya makan. Presiden Lin, Direktur Yan, silakan. Mereka berempat keluar dari kantor satu demi satu. Lin Yi dan Yan Qi berjalan di depan dan berbisik. Aku cuma mau kamu bantu ngatur semuanya.
Aku nggak mau kamu bayar. Anggap saja ini investasi. Kamu harus mengembalikannya setelah syuting selesai. Bagaimana kalau hilang? Uangmu bakal habis. Wajar kalau aku rugi, kata Lin Yi. Saya melakukan beberapa investasi, tapi akhirnya saya kehilangan semuanya. Lihat, saya masih berdiri, kan? Tidak ada yang bisa menjamin investasi pasti akan menghasilkan uang. Sifatnya berbeda, kata Yan Qi sambil menggembungkan pipinya. Ngomong-ngomong, kurasa itu bukan ide bagus. Sama saja seperti aku terang-terangan meminta uang padamu. Kenapa kau banyak berpikir? Lagi pula kita kan teman. Belum lagi jutaan, bahkan 1 miliar pun nilainya sama dengan apa yang kita miliki. Persetan denganmu. Yan Qi memutar bola matanya ke arah Lin. Itu dua hal yang berbeda. Haha. Sementara mereka berdua berbicara, Xiao Lidong dan Yu Feng juga berbisik. Peristiwa hari ini terlalu dramatis. Kami bahkan bertemu dengan Presiden Ling Yun Group. Dia bukan orang biasa, kata Yu Feng. Untungnya, saya sangat sopan. Jika saya memprovokasi dia, saya akan mendapat masalah. Saya tahu, kan? Saya mulai menyesali apa yang baru saja saya katakan. Tidak apa-apa. Dia bukan orang yang picik. Kami hanya akan bekerja sama sepenuhnya dengannya di masa depan. Jika kita dapat membangun hubungan dengan Ling Yun Group, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan di masa depan. Itu benar. Musim semi akan datang untuk Senturi Media. Apakah Anda punya pendapat tentang pengaturan staf, dengan harga yang tidak berubah? Saya berencana untuk menambah kedalaman pemeran. Saya akan menemukan 2 selebritas papan atas dan mengganti tamu sesekali yang tersisa dengan bintang-bintang papan bawah. Kita harus membuat program ini sukses, dan kita harus menyerap kelebihan biaya untuk mewujudkannya. Itu bukan masalah. Kita pasti bisa menyelesaikannya dengan puluhan juta lagi, kata Xiao Lidong. Tapi, kamu harus hati-hati memilih bintang tamu. Meskipun beberapa dari mereka sangat populer, acara varietas mereka sangat buruk. Ini akan memengaruhi acaranya. Sialan, kenapa kamu begitu terkejut? Kamu membuatku takut. Yu Feng menatap Xiao Lidong dengan tatapan berbeda, lalu melirik Lin Yi yang berjalan di depan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Baru-baru ini, ada acara berjudul Man vs Wild di Zonghai Television. Bos Lin sepertinya salah satu kontestannya, benarkah? Dia bahkan ikut acara varietas, tunggu sebentar. Aku akan mengambil ponselku dan memeriksanya. Yu Feng buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencari program tersebut. Ketika mereka melihat Lin Yi muncul di layar, pikiran mereka menjadi kosong. Seorang presiden yang bermartabat dengan kekayaan bersih ratusan miliar benar-benar pergi untuk syuting sebuah acara varietas. Dan itu adalah program yang sangat berbahaya. Apa yang dipikirkannya? Pantas saja grup Ling Yun bisa berkembang hingga skala ini. Struktur kita memang jauh lebih rendah daripadanya. Yu Feng mendesah. Benar. Kalau aku pasti nggak akan sanggup jualan buah. Itulah bedanya kita. Bab 1086. Aku benar-benar tidak tahu dia begitu kuat. Kita tidak perlu membicarakan hal ini sekarang, kata Yu Feng. Aku punya ide. Bukankah kita baru saja mengontrak Zhao Yinian? Kebetulan, mereka pernah bekerja sama sebelumnya, jadi mereka pasti punya hubungan. Sekarang setelah dia punya cukup banyak pengunjung dan popularitas, kita serahkan saja peran bintang tamu tetap kelas atas padanya. Ini bisa dilakukan. Kau akan bertanggung jawab atas masalah ini. Xiao Lidong mengangguk, lalu menepuk bahu Yu Feng. Ayo kita ambil 2 langkah cepat. Jangan membuat mereka menunggu. Mereka berdua tanpa sadar mempercepat langkah dan masuk ke dalam lift bersama. Pada saat yang sama, Zhao Yinian dan manajernya, Zhang Jinhua, masuk. Zhao Yinian melepas kacamata hitam dan maskernya lalu menyisir rambut panjangnya. Halo, Nona Zhao. Halo, Nona Zhao. Ketika mereka melihat Zhao Yinian masuk, staf Senturi Media datang untuk menyambutnya. Zhao Yinian mengangguk acuh tak acuh. Lalu, ia berjalan menuju lift bersama Zhang Jinhua. Saya menyadari bahwa ketika seseorang menjadi populer, pergi keluar adalah sebuah kemewahan. Jika Anda tidak memakai kacamata hitam dan masker, rasanya seperti keluar tanpa busana, kata Zhao Yinian. Tidak seperti dulu. Tidak ada yang mengenaliku saat aku keluar tanpa riasan. Itu wajar. Sekarang kamu populer, kamu berbeda dari sebelumnya. Sikap dan pendapat orang lain tentangmu juga akan berubah. Itu sangat normal, kata Zhang Jinhua. Saya melihatnya langsung sekarang, kata Zhao Yinian. Dulu, ketika saya pergi ke perusahaan atau rekaman pertunjukan, tidak ada yang menyapa saya. Bahkan para penata rias dan ahli properti pun tidak menatap saya secara langsung. Tidak seperti sekarang, mereka memanggil saya Guru Zhao setiap kali bertemu saya. Begitulah rasanya ketika seseorang menjadi populer.
Kamu akan perlahan terbiasa, tapi ada yang perlu kuingatkan. Meskipun kamu sudah masuk ke jajaran selebritas wanita papan atas, statusmu masih belum stabil. Pikirkan cara untuk mempertahankannya, kata Zhang Jinhua. Terutama kemarin. Situasi itu benar-benar terlalu berbahaya. Untungnya, kamu bereaksi cepat. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa tampil di film sutradara Zhao. Saya juga merasakan hal yang sama, kata Zhao Yinian. Lin Yi benar-benar berani. Dia berani menyerang keluarga Zhao. Pantas saja Direktur Zhao begitu marah. Jadi, menarik garis yang jelas antara kamu dan dia kemarin adalah pilihan yang tepat, kata Zhang Jinhua. Dengan kepribadiannya, dia mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan. Jika kita membatasinya sekarang, dia tidak akan bisa melibatkanmu di masa depan. Zhao Yinian mengangguk. Awalnya, kupikir dengan penampilannya, tidak akan jadi masalah baginya untuk memasuki industri hiburan. Namun, dengan kepribadiannya, dia pasti tidak akan bisa bertahan di industri hiburan. Itulah sebabnya kau tak perlu memikirkannya. Kalian berdua adalah dua tipe orang. Yang satu di langit, dan yang satu lagi di bawah tanah. Di masa depan, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan para sutradara besar dan selebritas papan atas di industri ini. Sedangkan untuk mereka yang lebih rendah darimu, berusahalah sebaik mungkin untuk mengabaikan mereka. Orang-orang itu hanya akan menjatuhkanmu. Aku tahu itu. Kemarin di awal, aku hanya bersikap baik. Lagi pula, tanpa dia, aku tidak akan punya kesempatan untuk menunjukkan wajahku di acara itu. Tapi dia punya konflik dengan sutradara Zhao, jadi aku harus memihak sutradara Zhao. Itulah cara berpikir yang benar. Ding dong. Saat itu, lift sudah mencapai lantai pertama. Zhao Yinian membawa tasnya dan bersiap untuk naik lift. Pintu lift terbuka. Melihat ada seseorang di dalam, Zhao Yinian dan Zhang Jinhua bersiap untuk memberi jalan. Pada saat ini, mereka terkejut saat mengetahui bahwa dua orang di depannya adalah Lin Yi dan Yan Qi. Melihat Zhao Yinian dan Zhang Jinhua, Yan Qi yang awalnya sangat gembira, langsung berubah dingin dan berjalan keluar bersama Lin Yi tanpa ekspresi. Zhao Yinian sedikit malu. Sesuatu yang tidak menyenangkan baru saja terjadi kemarin, dan sekarang mereka bertemu lagi. Tuhan terlalu pandai menggoda manusia. Meski dia berpikir begitu, rasa malu di hatinya segera sirna. Untuk mempertahankan identitasnya sebagai selebriti papan atas, dia tidak perlu berteman dengan teman-teman yang statusnya lebih rendah darinya. Presiden Xiao, Direktur Yu. Zhao Yinian tidak ingin berbicara dengan Lin Yi dan Yan Qi, tetapi kedua presiden perusahaan itu ikut bersama mereka. Masa depannya ada di tangan mereka. Ia harus menjilat mereka. Ngomong-ngomong, Yinian, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Yu Feng. Baru-baru ini, sebuah acara varietas baru telah muncul. Para pemainnya terdiri dari bintang tamu kelas 1 dan kelas 2. Kariermu sedang menanjak sekarang. Aku sudah menyiapkan tempat bintang tamu permanen untukmu. Tampillah dengan baik dan jangan sia-siakan kesempatan bagus ini. Zhao Yinian sangat gembira. Seperti yang diharapkan, popularitasnya meningkat dan sumber daya perusahaan telah dialokasikan kepadanya. Sutradara Yu, apakah ini produksi besar? Tentu saja. Perkiraan konservatifnya, anggarannya sekitar 2 hingga 300 juta. Yu Feng tersenyum dan berkata, dan kau tahu orang-orang yang akan bekerja denganmu. Kalian teman lama. Aku kenal dia. Zhao Yinian bingung. Yu Feng menunjuk ke arah Lin Yi dan Yan Qi. Pertunjukan baru ini sedang diatur oleh mereka. Sutradara Yan adalah sutradara acara survival di alam liar yang pernah Anda ikuti sebelumnya. Presiden Lin pernah bekerja dengan Anda sebelumnya, jadi dia pasti teman lama. Ini acara mereka. Zhao Yinian dan Zhang Jinhua tercengang. Tanpa diduga, mereka benar-benar datang ke perusahaan itu. Tidak mungkin, bagaimana mereka bisa menginvestasikan begitu banyak uang, kata Zhao Yinian. Kamu tidak tahu ini. Presiden Lin adalah Presiden Lingyun Group di Zonghai. Kekayaan bersihnya ratusan miliar. Beberapa ratus miliar tidak ada artinya baginya. Anda bernilai ratusan miliar. Kepala Zhao Yinian berdengung. Ia tidak dapat memahami konsep angka astronomi ini. Berapa banyak uang yang dimiliki orang terkaya di Huaxia? Kurang lebih. Setidaknya, dia termasuk di antara 10 tokoh teratas di Tiongkok, kata Yu Feng. Di acara ini, kalian berdua bisa disuguhi reuni teman lama. Ini kesempatan langka, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan baik, Zhao Yinian merasa kepalanya seperti tumpukan pasta yang tidak lagi mendengarkan perintahnya. Kekayaannya mencapai ratusan miliar. Dia adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Huaxia. Baru kemarin, dia benar-benar menggambar batasan yang jelas dengannya demi sebuah film, meskipun dia adalah orang yang sangat angkuh dan berkuasa. Apa yang telah aku lakukan? Kakak Lin.
Jangan. Kita kan belum saling kenal. Percuma saja mencoba bersikap dekat sekarang. Xiao Lidong dan Yu Feng tahu ada sesuatu yang salah. Presiden Lin, apa yang terjadi? Tanya Xiao Lidong tanpa sadar. Bukankah kalian pernah bekerja sama sebelumnya? Hubungan kalian seharusnya cukup baik, kan? Hubungan kami memang baik, tapi saat makan malam kemarin, dia bilang dia kurang mengenal saya, jadi kami tidak berencana menggunakan jasanya untuk acara ini. Ayo kita cari orang lain. Ekspresi Yu Feng jelek saat dia mendengus dingin. IIJ 2. Zhao Yinian memasang wajah muram, tidak tahu harus berkata apa. Jika aku tahu siapa dia, aku tidak akan melakukan apa yang aku lakukan kemarin. Berhenti bicara. Aku tidak punya waktu untuk mengurusmu sekarang. Aku akan mengurusmu nanti saat aku kembali. Bab 1087. Pergi dan curi beberapa. Setelah memberi pelajaran pada Zhao Yinian, Xiao Lidong dan Yu Feng berjalan menuju Lin Yi dan Yan Qi. Presiden Lin, saya sungguh minta maaf. Saya tidak tahu hal seperti ini akan terjadi, kata Xiao Lidong dengan nada meminta maaf. Aku tidak akan menggunakan dia untuk acara ini lagi. Aku akan mencari orang yang lebih terkenal darinya. Lin Yi mengangguk. Kalian profesional di bidang ini. Saya hanya bertanggung jawab menyediakan uangnya. Kalian bisa mendiskusikan detailnya bersama-sama. Melihat suasana hati Lin Yi tidak terpengaruh oleh masalah ini, Xiao Lidong dan Yu Feng menghela napas panjang lega. Pertunjukan itu sendiri tidak penting. Melalui program ini, mereka akan dapat mengenal Taipan ibu kota Zonghai ini. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan senturi media di masa depan. Sedangkan Zhao Yinian, dia bisa kembali dan mengurusnya nanti saja. Melihat kepergian sekelompok orang itu, Zhao Yinian dan Zhang Jinhua terpaku di tanah, seolah-olah mereka telah membatu. Mereka terdiam lama sekali. Saudari Zhang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku telah menyinggung perasaannya. Ketika dia menyadari bahwa Lin Yi adalah seorang miliarder, Zhao Yinian menyesali tindakannya. Dia begitu kaya sehingga pengaruhnya pasti berkali-kali lipat lebih tinggi daripada Zhao Haihong. Jika dia berhubungan baik dengannya, dia pasti akan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Sekarang, semuanya hilang. Perusahaan pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Ini, aku tidak tahu. Zhang Jinhua tergagap. Kamu yang bertanggung jawab atas ini. Aku tidak bisa membantumu. Aku yang bertanggung jawab. Kamu sendiri yang bilang tidak mengenalnya, aku tidak memintamu mengatakan itu, kata Zhang Jinhua. Lagi pula, kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya. Kalian bahkan belum tahu identitasnya. Itu salah kalian, kan? Zhao Yinian ingin menangis, tetapi air matanya tak keluar. Bahkan tubuhnya pun lemas. Tidak mudah baginya untuk mencapai posisi ini dan masuk ke jajaran selebritas wanita papan atas. Apakah semuanya akan berakhir hari ini? Setelah meninggalkan senturi media, Xiao Lidong membawa Lin Yi ke restoran bintang 3 Michelin. Selama makan malam, Yan Qi banyak mengobrol dengan mereka berdua dan membahas banyak detail. Semuanya berjalan lancar. Yan Qi tahu bahwa jika Lin Yi tidak duduk di sampingnya, pihak lain tidak akan berbicara kepadanya dengan tenang dan membuat konsesi sebesar itu. Modal akan selalu ditaklukkan oleh modal yang lebih besar. Setelah makan malam, mereka berempat berpisah, kata Lin Yi. Apakah kamu sudah memilih lokasi untuk pertunjukan? Tanya Lin Yi. Saya punya beberapa pilihan, tetapi setelah memikirkannya, saya rasa pilihan tersebut tidak sempurna, kata Yan Qi. Desa ikan dan nasi di Jiangnan memiliki pemandangan yang indah, tetapi tidak memberikan nuansa yang sesungguhnya. Namun, jika itu desa sungguhan dan kondisinya terlalu sederhana, dampak visual pertunjukan akan berkurang. Oleh karena itu, saya berencana untuk mengunjungi beberapa tempat lagi agar pertunjukan ini sempurna. Mau lihat desa kebahagiaan, aku tinggal di sana. Tentu. Yan Qi tersenyum dan berkata, kalau ada waktu, bawa aku ke sana untuk melihatnya. Besok, buah-buahan sudah habis terjual. Aku akan kembali ke sana untuk mengurus beberapa hal. Aku perlu menyiangi dan menyiram tanamanku. Kalau begitu sudah beres. Hubungi aku kalau kamu sudah siap besok. Kita pergi bareng. Lin Yi mengangguk dan memberi isyarat oke sebelum masuk ke mobilnya. Yan Qi berdiri di tempat dan menyaksikan Lin Yi pergi. Senyum di wajahnya semakin lembut. Kantor Manajer Umum Secret Farm Development Co., Ltd. Peng Chengji duduk di kursi bosnya, meletakkan kakinya di atas meja, meletakkan tangannya di belakang kepala, dan memejamkan mata untuk berpikir. Pada saat ini, sopirnya, Yao Kunpeng, masuk. Presiden Peng, saya tahu mereka berasal dari Desa Kebahagiaan. Desa Kebahagiaan. Aku belum pernah dengar tempat ini. Sudah kuperiksa. Itu desa kecil di Zonghai. Tempatnya agak miskin. Dia punya rumah kaca di Desa Kebahagiaan.
Disitulah buah-buahan ditanam. Peng Chengji ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kirim beberapa orang ke sana sekarang dan bawa kembali sampel tanah dari rumah kaca. Bawa juga beberapa buah lainnya. Baiklah, aku mengerti. Setelah menjawab, Yao Kunpeng berbalik dan pergi, bersiap membawa anak buahnya ke desa kebahagiaan. Akan tetapi, saat dia sampai di pintu, Peng Chengji menghentikannya. Periksa rumah kacanya dengan saksama. Jika memungkinkan, bawalah beberapa cabang pohon buah agar buahnya lebih mudah dicangkok. Oke. Lin Yi, turun dan makan. Keesokan paginya, Lin Yi yang sedang mencuci piring mendengar panggilan Ji Qingyan. Sebentar lagi. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Tak ada suka duka, dan semuanya menyenangkan. Buah-buahannya sudah habis terjual, apa kamu ada rencana hari ini? Saya sedang bersiap-siap kembali ke desa kebahagiaan untuk memeriksa keadaan. Waktunya menyiram dan menyiangi tanaman. Saya harus kembali dan merawat tanaman. Benar. Tanaman di ladang tidak bisa dibiarkan begitu saja dalam waktu lama. Kamu pulang malam ini. Kalau enggak, aku mau nginep di rumah ibuku. Saya punya istri cantik di rumah, saya pasti harus kembali. Cek, kamu membuatnya terdengar sangat bagus, kata Ji Qingyan malu-malu. Setelah makan malam, Lin Yi bertugas mencuci piring. Ji Qingyan kembali ke kamarnya untuk merias wajah. Ia kemudian mengenakan celana panjang hitam berkaki lebar dan kamisol kuning muda. Dipadukan dengan jaket biru muda, ia memancarkan aura menyegarkan. Setelah semuanya beres, mereka berdua pergi sendiri-sendiri. Lin Yi menelepon Yan Qi dan pergi ke rumahnya. Dibandingkan dengan pakaian Ji Qingyan, pakaian Yan Qi jauh lebih kasual. Legging abu-abu muda, sepatu kets AJ13 merah muda putih, dan atasan linen berleher V. Pakaian ini memberikan nuansa yang benar-benar berbeda. Bagaimana menurutmu tentang pakaian ini? Bukankah aku terlihat jauh lebih muda? Yan Qi tersenyum. Memang terlihat bagus, tapi menyembunyikan kewanitaanmu. Awalnya aku berencana memakai gaun, tapi aku takut kalau di sana banyak nyamuk, jadi aku ganti baju dulu sebelum pergi. Itu masuk akal. Yan Qi tersenyum dan masuk ke kursi penumpang Lin Yi, lalu mereka berangkat menuju desa kebahagiaan. Sekitar 40 menit kemudian, mereka berdua tiba di Four Corner Town. Yan Qi melihat keluar jendela. Tempat ini sepertinya tidak terlalu makmur. Tentu saja. Semua desa sungguhan memang seperti ini, kata Lin Yi. Lagi pula, kalian harus merasa cukup. Dibandingkan dengan tempat lain, kondisi ekonomi desa kebahagiaan tidak buruk. Setidaknya, desa ini bisa mandiri. Jauh lebih baik daripada daerah-daerah miskin itu. Itu benar. Yan Qi mengangguk. Nilai tempat ini terletak pada keasliannya. Lingkungannya mungkin tidak ideal, dan ini isu sensitif. Jika kita memfilmkannya apa adanya dan meminta persetujuan dari Badan Pengawas Radio, Film, dan Televisi Negara, mungkin tidak akan disetujui. Saya mengerti. Para petinggi selalu bicara tentang mencapai masyarakat yang sejahtera, tapi kenyataannya kehidupan desa memang seperti ini. Otoritas penyiaran pasti tidak akan menyetujuinya. Kita harus memikirkan cara untuk mengatasinya, kata Lin Yi. Bab 1088-1 ingin menjadi seperti Paman Lin. Aku pernah ke beberapa tempat serupa sebelumnya. Karena terlalu nyata, aku belum memutuskan, kata Yan Qi sambil memegangi kepalanya dengan satu tangan. Kita tidak bisa membuat semuanya tampak terlalu realistis, kata Lin Yi, kita harus menatanya dengan benar. Tidak boleh terlihat terlalu bagus atau terlalu rusak. Saya sudah memikirkannya, tapi itu akan menjadi pengeluaran lain. Kenapa kamu masih ngomongin uang di depanku? Serius? Ya. Bos Lin memang kaya dan sombong. Kami para pengemis tak bisa dibandingkan dengannya. Bukan cuma uang saya yang besar. Bukan cuma emosi saya. Kau benar-benar bisa bicara apa saja saat mengemudi. Yan Qi tertawa terbahak-bahak, menikmati pemandangan menggembirakan yang terbentang di hadapan mereka. Ya, itulah mengapa kamu harus selalu membiarkanku menyetir. Tak lama kemudian, Lin Yi mengendarai mobilnya menuju desa kebahagiaan. Bagaimana perasaanmu? Ladang hijau di sini lumayan, kan? Itu memang cukup bagus. Rumah kaca di depan itu milikku. Buah yang kamu makan sebelumnya ditanam di sana. Setelah itu, Lin Yi menunjuk ke kolam ikan di samping. Kolam ikan itu juga milikku. Kalau kamu mau merekam di sini, kolam ikan itu bisa dijadikan tempat yang indah. Kolam ikan itu milikmu juga. Tentu saja. Kelihatannya bagus, kan? Luar biasa, kata Yan Qi. Kalau fasilitas tempat tinggal di kota ini lebih maju, pasti menyenangkan pensiun di sini. Saya juga berpikir begitu, tapi situasi di kota memang agak lebih buruk. Tempat ini tidak cukup baik untuk dijadikan tempat pensiun. Saya pikir itu hanya karena di sana tidak ada pemandian umum.
Kamu selalu punya cara untuk langsung ke intinya dalam kata-katamu, sama sepertiku. Yan Qi tiba-tiba teringat apa yang terjadi di bintang laut, dan tangan rampingnya menyentuh pinggang Lin Yi. Jangan bicarakan itu. Kamu sudah dewasa. Apa yang kamu takutkan? Jangan bicarakan hal-hal seperti itu. Oke. Kolam ikan itu sekitar beberapa ratus meter dari desa. Kita bisa membangun rumah sementara untuk kru film. Dengan begitu, kita bisa memenuhi kebutuhan rekaman. Lin Yi mengemudikan mobil ke tepi kolam ikan dan berkata, kami di sini untuk syuting pertunjukan untuk Happiness Village. Kota ini pasti akan mendukung kami. Kalau ada permintaan, silakan datang dan bicarakan. Asalkan tidak terlalu banyak, seharusnya tidak masalah. Yan Qi mengangguk dan tidak mengomentari kata-kata Lin Yi. Aku akan kembali dan mempelajari rencananya bersama yang lain. Kalau tidak ada masalah, kita akan merekamnya di sini. Yan Qi melihat sekeliling. Di mana rumahmu? Biar aku yang pergi dan melihatnya. Kamu baru saja bilang kalau menstruasimu belum berakhir, jadi tidak ada gunanya kita pulang. Aku akan pergi, kata Yan Qi. Saya akan memetik beberapa sayuran. Tidak sehat kalau beli di luar. Mereka berdua masuk ke dalam mobil sambil mengobrol dan tertawa. Bahkan jika Yan Qi tidak mengajukan permintaan ini, Lin Yi tetap akan membawanya kembali. Karena memang banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan di kebun sayur itu. Bau ini sungguh istimewa. Begitu mereka memasuki halaman, Yan Qi mencubit hidungnya, wajahnya penuh dengan penghinaan. Baunya seperti kandang babi, kata Lin Yi, kamu masuk dulu, aku akan bersih-bersih. Sebentar lagi aku selesai. Yan Qi tidak berdiri hormat pada Lin Yi dan memasuki rumah. Memang sulit bagi orang seperti dia yang tumbuh di kota untuk menerima lingkungan seperti itu. Lin Yi pertama-tama pergi ke kandang babi untuk melihat-lihat. Anak babi itu sedang menggemukkan badan di dalamnya. Meskipun beratnya sudah lebih dari 100 pon, Lin Yi masih biasa menyebutnya piglet. Dia mencabut pipa air dari rumah dan menghabiskan lebih dari setengah jam untuk membersihkan tempat itu. Namun, baunya hanya berkurang sedikit tetapi tidak hilang sepenuhnya. Seperti halnya wewangian pada tubuh wanita, ia telah dimarinasi oleh kosmetik. Yan Qi berdiri di dekat jendela dan menatap Lin Yi yang sedang sibuk bekerja. Dia merasa bahwa Lin Yi adalah kandidat yang sangat cocok untuk berpartisipasi dalam pertunjukan itu. Aura vitalitasnya terlalu kuat. Keluarlah. Baunya sudah jauh lebih lemah sekarang. Mendengar suaranya, Yan Qi pun keluar. Situasinya memang jauh lebih baik dan baunya masih bisa ditoleransi. Ambilkan aku beberapa sayuranmu. Aku ingin membawanya kembali. Pilih apapun yang ingin kamu makan. Tapi aku pakai aja baruku hari ini. Gimana kalau sepatuku kotor? Sepatuku juga tidak semurah sepatumu. Tuan Lin. Yan Qi mengerjap. Setelah haidku selesai, aku tidak hanya bisa minum bersamamu, tapi juga bisa bersulang untukmu. Bagaimana menurutmu? Tunggu saja. Tujuan utama Lin Yi datang ke sini hari ini adalah untuk memetik sayuran. Tujuannya terutama agar dia bisa memberikannya secara cuma-cuma. Misalnya, kakek nenek yang Guangxia dan Liang Ruoxu paling menyukai sayuran hijau ini. Lagi pula, Yanjing tidak jauh dari Zonghai, jadi mereka bisa tiba keesokan harinya jika dia naik pesawat. Di sebelahnya, Yao Bin dan putranya juga sedang berkebun sayur. Yao Bowen bertanya dengan lembut. Ayah, kenapa selalu ada adik perempuan lain di samping Paman Lin? Dia bahkan lebih cantik daripada Guru Du. Ayah juga ingin tahu itu. Itulah yang akan kulakukan saat aku dewasa. Kamu bilang kamu ingin menjadi pilot. Tapi bukankah kamu bilang aku tidak cocok untuk itu? Makanya aku ingin seperti Paman Lin dan punya banyak adik perempuan yang cantik di sekitarku. Dia menepuk kepala Yao Bowen. Anak bodoh, ayo fokus jadi pilot. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Yi memanen hampir 1/5 sayuran dan membaginya menjadi 3 porsi. 1 di antaranya untuk Yan Qi, dan 2 bagian lainnya untuk Yang Guangxia dan keluarga Liang. Puas, Yan Qi memasukkan sayuran ke dalam mobil dan berkata sambil tersenyum. Saya juga ingin mengunjungi gudang Anda dan mengemas beberapa buah. Apakah kamu di sini untuk melakukan penggerebekan? Saya jarang ke sini. Kalau saya cuma bawa sayur, saya nggak akan bisa memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya. Benar saja, wanita selalu menghabiskan apa yang ada di mangkuknya dan merindukan apa yang ada di panci. Percuma saja bilang begitu. Karena aku sudah di sini, aku pasti harus membawa beberapa buah pulang. Meskipun dia memiliki misi, Lin Yi tidak peduli jika Yan Qi datang untuk makan. Sekarang setelah kabar itu tersebar dari mulut ke mulut, ia bisa menjual buah itu dengan harga lebih tinggi. Misi penjualan 1 juta yuan tidak lagi menjadi masalah besar. Sebelum pergi, Lin Yi menambahkan beberapa makanan ke pengumpan otomatis dan berkendara ke rumah kaca bersama Yan Qi. Begitu masuk,
Yan Qi mencium harum buah yang harum. Melihat buah-buahan yang berjatuhan dari pohon dan di tanah, Yan Qi cukup penasaran. Meskipun pemandangan seperti ini tidak jarang, seorang gadis kota seperti dirinya jarang melihat hal seperti itu. Tetapi Lin Yi menyadari ada sesuatu yang salah. Susunan tanah tampaknya telah bergeser. Selain itu, buah dan cabang di pohon itu juga jauh lebih sedikit. Meskipun ada kemungkinan orang lain datang dan memakan beberapa buahnya, tidak seorang pun akan memotong cabang-cabang pohon itu. Ada apa? Kenapa mukamu muram? Tanya Yan Qi. Jangan bilang kamu khawatir soal buah-buahmu. Kurasa seseorang datang ke sini dan mencuri banyak barangku. Ah, pencuri. Yan Qi awalnya terkejut, tapi kemudian ia kembali tenang. Buah-buahan yang kau tanam sangat lezat. Wajar jika seseorang menginginkannya. Mungkinkah itu orang desa? Kemungkinan besar merekalah pelakunya. Bab 1089. Membalikkan meja. Sepertinya itu bukan dilakukan oleh penduduk desa, aku tahu karakter mereka. Meskipun dia belum lama berada di sini, dia dianggap sebagai tokoh penting di desa kebahagiaan. Orang biasa tidak akan berani menjadikannya sasaran. Meskipun ada juga orang-orang yang datang untuk memetik buah-buahan untuk dimakan, mereka tahu batas kemampuan mereka dan tidak akan mengambil terlalu banyak. Hal ini wajar. Penduduk desa memang seperti itu. Mereka tidak ingin kita bersikap terlalu sopan kepada mereka. Di saat yang sama, mereka juga tidak akan bersikap terlalu sopan kepada kita. Akan tetapi, memotong cabang pohon terlalu berlebihan. Mungkinkah orang dari desa lain yang melakukannya? Tanya Yan Qi. Lin Yi memandangi rumah kaca itu. Tekniknya cukup profesional. Sepertinya bukan buatan penduduk desa. Memang banyak penduduk desa yang menanam buah-buahan di sekitar sini, tetapi kebanyakan dari mereka adalah petani yang jujur. Bahkan jika mereka menginginkannya, mereka akan memberitahu Lin Yi terlebih dahulu dan tidak akan melakukan tindakan ilegal apapun. Setelah memikirkannya, kandidat yang paling mungkin adalah pria yang datang mencarinya kemarin. Mereka tampaknya bernama Peng Chengji. Meskipun masih belum pasti, dialah kandidat yang paling mencurigakan. Aku lihat ada kamera di rumah kaca. Kau akan tahu setelah melihat rekamannya. Kamera hanya bagus untuk pengawasan langsung. Kamera tidak menyimpan banyak klip video. Kemungkinan besar kita tidak akan menemukan tersangka melalui rekaman itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita panggil polisi? Tidak perlu terburu-buru. Aku akan menelepon saja untuk menyelesaikan masalah ini. Maukah kau tinggal di sini dan mengawasi rumah kaca malam ini? Bagaimana kalau mereka datang lagi, tanahnya sudah diambil, dan dahan-dahan pohonnya sudah ditebang? Tidak ada lagi yang perlu mereka perhatikan di sini, kata Lin Yi. Ayo kembali. Aku akan mengurus masalah ini. Sebelum pergi, Lin Yi memetik beberapa buah persik dan apel matang untuk Yan Qi sebelum kembali ke Zonghai. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi awalnya ingin Chen Bingqiang menyelidiki masalah ini. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, sia-sia saja jika diminta menyelidiki. Tidak ada kamera di desa. Meskipun ada kamera pengawas di kota, semuanya rusak. Bahkan jika para dewa datang, mustahil bagi mereka untuk menemukan apapun tanpa informasi. Kring kring kring. Lin Yi baru saja berkendara ke Zonghai ketika Du Yao menelepon. Kak Lin, ada yang melihat mobilmu tadi. Apa kamu sudah kembali ke desa? Saya baru saja kembali ke kebun sayur dan rumah kaca, sekarang, saya sudah kembali ke Zonghai, ada yang salah. Oh, situasi di rumah baik-baik saja, kan? Tidak terjadi apa-apa, kan? Ya, ada apa? Saat kami sedang makan tadi, saya mendengar dari ayah saya bahwa seseorang meneleponnya tadi malam dan mengatakan ingin membeli sayur dan buah untuk keluarga kami. Dia bahkan banyak bertanya tentang Anda. Ayah saya orang yang jujur dan menceritakan semua yang dia ketahui. Saya terus merasa bahwa pihak lain itu bukan orang baik. Saya takut terjadi sesuatu, jadi saya menelepon Anda. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja di rumah. Lin Yi tidak mengatakan yang sebenarnya pada mereka, kalau mereka marah. Lagi pula, Du Dahai tidak melakukannya dengan sengaja. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku pikir kamu sedang diincar penipu. Jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin ada begitu banyak penipu di dunia ini, kata Lin Yi. Kalau kamu punya waktu sekarang, pergilah dan cari tahu nomor yang mereka gunakan untuk menelepon ayahmu. Kirimkan padaku nanti. Saya akan melakukannya sekarang. Tidak lama setelah dia menutup telepon, Du Yao mengiriminya pesan WeChat. Lin Yi menyerahkan telepon kepada Yan Qi. Gunakan telepon Anda untuk melakukan panggilan ini dan tanyakan siapa pihak lainnya. Yan Qi mengangguk dan memanggil orang itu sesuai instruksi Lin Yi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mohon periksa kembali sebelum menghubungi. Setelah menutup telepon, Yan Qi berkata,
Pihak lain sepertinya sudah merencanakan ini. Mereka menggunakan nomor rahasia. Tidak masalah. Aku sudah menebak siapa orangnya. Dengan itu, Lin Yi mengeluarkan kartu nama yang diberikan Peng Chengji kepadanya kemarin dan meneleponnya. Secret Farm Development Co., Ltd., Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Biologi. Peng Chengji sedang duduk di kantor direktur, bertukar hasil percobaan dengan direktur laboratorium, Sun Qiang. Direktur Sun, apa hasilnya? Agak aneh, kata Sun Qiang. Sampel tanah yang Anda bawa kembali mengandung banyak mikroorganisme. Namun, dengan teknologi modern, formula tanah ini cukup mudah dibuat. Dengan kata lain, tidak ada yang istimewa dari formula tanahnya, kan? Tanya Peng Chengji. Dan apa maksudmu dengan aneh? Bisa dibilang begitu. Tidak sulit bagi saya untuk mengolah tanah ini, tetapi saya tidak bisa menjamin saya bisa menanam buah-buahan seperti itu. Bahkan benih impor pun mungkin tidak akan menghasilkan buah sebagus itu. Aneh, kata Peng Chengji ragu-ragu. Dang dang dang. Saat mereka sedang mengobrol, terdengar ketukan di pintu. Seorang pria berjas putih masuk. Direktur Peng, Direktur Sun, kami menemukan zat yang tidak diketahui dalam sampel tanah. Kami menggunakan berbagai metode, tetapi kami tidak dapat menemukan komposisi pastinya. Di mana? Coba kulihat. Teknisi laboratorium muda menyerahkan laporan laboratorium terbaru. Ada zat khusus di dalamnya yang diberi tanda. Itu dia. Dalam 1 meter kubik tanah, hanya ada 0,5 gram zat ini. Kami agak ragu saat ini. Apakah ada kesalahan dalam implementasinya, atau apakah zat yang tidak teridentifikasi inilah yang menyebabkan kandungan nutrisi buah ini melonjak? Saya mengerti. Cobalah sebaik mungkin untuk menganalisisnya dan lihat apakah Anda bisa menemukan hasilnya. Mengerti, Direktur Sun. Peng Chengji melihat laporan percobaan. Direktur Sun, mungkinkah ada masalah di sini? Saya tahu standar teknisi laboratorium. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada kesalahan. Ditambah dengan situasi saat ini, zat yang tidak diketahui ini kemungkinan besar menjadi kunci masalahnya, kata Sun Qiang. Singkatnya, tanah dan benih tidak memainkan peran yang menentukan. Faktor terpenting adalah metode penanamannya. Oleh karena itu, saya menduga ia pasti telah menambahkan unsur hara yang tidak diketahui ini ke dalam tanah, sehingga buah yang ia tanam menjadi unik. Peng Chengji menyalakan sebatang rokok dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Saya juga membawa pulang cukup banyak ranting pohon. Bisakah kamu mengolahnya dengan cara mencangkoknya? Itu mungkin saja, tapi faktor kuncinya bukan di sini. Sekalipun dipupuk, kualitasnya dalam segala aspek akan jauh lebih buruk. Kualitasnya tidak akan mencapai level yang luar biasa seperti yang Anda harapkan. Peng Chengji mengusap dagunya. Kalau begitu, agak sulit. Memang, teknologi kuncinya ada di tangannya. Kecuali kita berurusan langsung dengannya, kita tidak akan bisa mereplikasi hasilnya. Aku juga tahu itu, tapi aku sudah mengunjunginya untuk bicara. Dia tidak mau mengalah. Ini sulit. Kalau tidak, aku tidak akan mencuri semua barang ini tadi malam. Bos Peng, aku punya ide yang bisa kita coba, kata Yao Kunpeng. Beritahu saya. Kita bisa menempuh jalur hukum untuk menyerangnya. Kita bisa mengatakan bahwa tanah ini baru saja diolah oleh laboratorium kita dan dicuri olehnya. Lalu, kita bisa menggandeng pengadilan. Jika dia tidak menyerahkan teknologinya, kita akan memenjarakannya. Bab 1090. Misi kedua Brigade Garda Pusat. Mata Peng Chengji berbinar. Itu ide yang bagus. Setelah mengatakan itu, Peng Chengji menatap Sun Qiang. Direktur Sun, bisakah Anda meramu tanah ini dalam waktu singkat? Tidak masalah. Beri aku waktu 3 hari saja. Baiklah, lakukan sekarang. Aku akan meminta pengadilan untuk memanggilnya nanti, kata Peng Chengji dengan percaya diri. Dia hanya petani kecil. Dia tidak cukup kuat untuk melawanku. Kring kring kring. Tepat ketika Peng Chengji merasa puas, telepon di mejanya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Saya Lin Yi, orang yang ingin Anda ajak bekerja sama kemarin. Peng Chengji tidak terkejut menerima telepon Lin Yi. Dia telah menanam semuanya di rumah kaca, sehingga dia dapat dengan cepat menemukan perubahan di dalamnya. Selama seseorang tidak bodoh, mereka dapat dengan mudah mengaitkannya dengan dirinya. Kenapa kamu mencariku? Apa kamu sudah memikirkannya matang-matang dan ingin bekerja sama denganku? Asal kamu mau, harganya mudah dinegosiasikan. Seseorang merusak barang-barangku di rumah kaca. Kamu mungkin melakukan semua itu. Apakah kamu punya bukti? Kalau tidak punya, jangan bicara omong kosong. Kamu harus bertanggung jawab secara hukum atas pencemaran nama baik. Tidak masalah kalau kamu tidak mengakuinya. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapimu. Jangan terlalu cemas. Cek, cek, cek. Omong kosongmu itu.
Membuatku takut. Peng Chengji tertawa. Tapi kamu menelepon di waktu yang tepat. Ada yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Kau mencuri tanah yang baru dikembangkan di laboratorium kami. Aku akan terus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Lin Yi tertegun sejenak sebelum tertawa. Kamu benar-benar orang paling humoris yang pernah kutemui tahun ini. Kamu tahu caranya memainkan semua trik kotor. Terserah apa katamu, yang ingin kukatakan adalah jika kau bersedia bekerja sama denganku, kita akan menjadi mitra dan menghasilkan banyak uang bersama. Namun, jika kau tidak mau, kita akan bertemu di pengadilan. Mengenai berapa tahun hukumanmu, aku tidak bisa memastikannya. Itu semua tergantung pada seberapa bersedianya kau bekerja sama. Kalau begitu aku akan menunggu langkahmu selanjutnya. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan menutup telepon. Apa yang dia katakan? Tanya Yao Kunpeng. Dia cuma keras kepala. Dia masih nggak mau kerja sama. Orang-orang bodoh sebenarnya tak kenal takut. Orang-orang desa ini benar-benar tak berbudaya. Mereka pikir hanya karena mereka sedikit pintar, mereka tak perlu takut pada apapun. Benar. Dia benar-benar orang yang masih baru dan tidak tahu apa-apa. Peng Chengji mendesah. Inilah dunia kapital. Punya uang adalah jalan keluarnya. Kalau begitu, kirimkan surat pengacara dan panggilan pengadilan sesegera mungkin. Kurasa dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, kata Yao Kunpeng. Saya rasa dia tidak akan bergabung dengan kita tanpa kita terlebih dahulu pergi ke pengadilan. Aku juga berpikir begitu, tapi kita harus mempersiapkan segalanya, kata Peng Chengji sambil menatap Sun Qiang. Cepat dan bersiap. Ini sangat penting. Jangan sampai ada kesalahan. Baik, Direktur Peng. Saya akan melakukannya sekarang. Pada saat yang sama, Lin Yi sudah mengantar Yan Qi ke rumahnya dan membawa buah-buahan dan sayuran ke atas. Rumah Yan Qi adalah rumah kecil dengan luas lebih dari 100 meter persegi. Di tempat seperti Zonghai, harganya lebih dari 10 juta yuan. Dekorasi rumahnya sangat sederhana dan tidak mencolok sama sekali. Ada banyak buku dan penghargaan di rak buku, yang secara tidak langsung mencerminkan kebiasaan hidup Yan Qi. Kamu mau minum apa? Kopi, jus, atau air mineral? Tanya Qi Yan sambil berdiri di depan kulkas. Apakah kamu punya stoking di kulkas? Hah? Kamu mau aku pakai itu biar kamu lihat? Enggak, kalau kamu punya benda itu di kulkas, aku nggak akan minum apa-apa. Menyimpan stoking di kulkas itu hal yang sangat umum, iya. Cewek manapun yang pakai stoking pasti akan menyimpannya di kulkas. Lupakan saja, aku tidak akan minum apapun jika memang begitu. Kamu pria yang aneh. Yan Qi mengabaikan Lin Yi dan mengambil sekaleng kopi. Bukankah pihak lain bilang ingin menuntutmu? Apa rencanamu? Meskipun aku sudah mengundurkan diri, aku masih punya beberapa koneksi di stasiun televisi itu. Asal kau bisa menemukan sedikit bukti, aku bisa mengungkapnya. Itu tidak perlu, kata Lin Yi. Departemen Hukum Grup Lingyun kita juga tidak main-main. Aku hanya akan mempermainkan mereka. Aku tidak perlu khawatir saat kamu mengurus semuanya, jadi aku tidak akan ikut campur. Setelah duduk di rumah Yan Qi sebentar, mereka berdua berpisah. Karena masing-masing punya kesibukan, mereka tak bisa membuang waktu. Sore itu, Lin Yi menerima surat dari seorang pengacara. Mereka ingin berbicara dengannya keesokan harinya. Lin Yi tidak menganggapnya serius. Baginya, ini hanya lelucon. Bahkan tidak pantas untuk dilirik sekalipun. Saat itu pukul 4 sore. Lin Yi tidak ada kegiatan, jadi dia pergi ke grup Chaoyang untuk menjemput Ji Qingyan dari kantor. Namun, saat dia menunggunya turun, dia tiba-tiba menerima telepon dari Ning Che. Ketua Tim Ning, mengapa Anda mencari saya? Kami di sini untuk sebuah misi. Kami akan datang ke Zonghai besok. Sebagai wakil ketua tim, bukankah seharusnya Anda memberi contoh dan menerima kami? Misi di Zonghai. Misi kecil. Bos Liu ingin Tao Cheng membawa tim, tapi kebetulan aku dan Yuluo juga sedang senggang. Kami semua akan datang ke Zonghai. Bisakah kau menerima kami? Saya bersedia membantu. Kapan kamu datang besok? Kita akan turun sekitar pukul 11.30. Saya serahkan resepsinya padamu. Saya tidak keberatan menerima mereka, tapi apa misi spesifiknya? Kenapa mereka datang ke Zonghai? Tidak nyaman membahas detailnya lewat telepon. Kita bicarakan detailnya nanti saat kita bertemu besok. Karena sifat khusus Brigade Garda Pusat, Lin Yi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Di mata orang biasa, dunia ini damai, tetapi dalam kegelapan, bahaya mengintai di mana-mana. Bahaya ada di mana-mana, jadi wajar saja jika kita harus berhati-hati. Karena itu, Lin Yi tidak mengambil hati masalah ini. Sesuai prosedur normal, jika ada misi penting, Brigade Garda Pusat akan mengumpulkan anggotanya di pangkalan. Mereka tidak akan bersikap santai.
Mungkin tidak ada bahaya. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan Tao Cheng memimpin tim sendirian. Tidak lama setelah menutup telepon, Ji Qingyan keluar dari lift sambil menenteng tasnya seperti kelinci yang gembira. Sudah lama sejak kau datang menjemputku, kata Ji Qingyan sambil tersenyum setelah masuk ke dalam mobil. Kamu terlalu bersemangat. Bokongmu menunjuk ke langit. Maksudmu aku punya bokong yang kencang. Kamu boleh memujiku soal ini. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Lin Yi menggaruk kepalanya, menyadari bahwa kulit Ji Qingyan juga menebal. Yang ingin saya katakan adalah saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan karyawan jika mereka melihat tindakan Anda barusan. Hah, mustahil, kan? Tadi aku lihat sekeliling dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Kamu pasti bohong. Meskipun tidak ada orang di sekitar, tetap saja ada kamera. Merasa sedikit bersalah, dia melihat sekeliling dan berkata, ini terlalu memalukan. Ayo pergi. Lin Yi tersenyum dan mengemudi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang tangan Ji Qingyan, menggenggamnya seakan-akan dia sedang memegang seluruh dunia dalam tangannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.